Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai soal UKOM gizi dan pembahasannya part 3. Nah, pada kesempatan kali ini akan aku sajikan beberapa soal yang aku ambil dari internet. Kemudian akan ada jawaban dan pembahasannya juga. Jadi nggak hanya jawaban tapi akan ada juga pembahasan dari soal yang telah dipaparkan. Jadi sebaiknya kalian juga ikut menjawab. Selain dari jawaban itu, nanti kalian juga akan dapat pengalaman apabila kalian juga ikut menjawab. Langsung ke pertanyaan yang pertama, yang merupakan kebutuhan cairan, kalori, dan vitamin A dari bayi sehat pada usia 5 bulan dengan berat 6 kg adalah A. 600 ml cairan, 600 kilokalori, dan 5000 IU vitamin A. Kemudian yang B, 600 ml cairan, 900 kilokalori, dan 1500 IU vitamin A. Yang C, 900 ml cairan, 900 kilokalori, dan 1500 IU vitamin A. Yang D, 600 ml cairan, 900 kilokalori, dan 1500 IU vitamin A. Yang E, 900 ml cairan, 600 kilokalori, dan 1500 IU vitamin A. Dari pertanyaan tersebut, sebaiknya kalian tulis hal-hal yang penting dari soal seperti usia bayi, berat badan bayi, dan hal-hal yang ditanyakan pada soal ini. Lanjut. Dari pertanyaan di atas diketahui bayinya sehat. Jadi tidak perlu dengan diet khusus, tidak memerlukan diet khusus. Kemudian usianya 5 bulan. Dan berat badannya 6 kg. Dari pertanyaan di atas, yang ditanyakan adalah kebutuhan cairan, kebutuhan energi, serta kebutuhan vitamin A. Untuk menghitung kebutuhan energi pada bayi dan pada orang dewasa tentu saja beda perhitungannya. Lanjut, berikut merupakan pembahasan dari perhitungan kebutuhan energi bayi. Pada salah satu sumber didapatkan 100 sampai 110 kilokalori per kilogram berat badan dalam sehari. Jadi 100 kilokalori dikalikan 6 didapatkan 600 kilokalori. Dan kebutuhan cairan itu 1,5 cc per 1 kilokalori, jadi 1,5 kali 600 sama dengan 900 cc. Nah, dari pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah E, 900 ml cairan, 600 kilokalori, dan 1500 IU vitamin A. Berikut ada penjelasan yang lebih dalam mengenai kebutuhan energi pada bayi. Kebutuhan energi pada tahun pertama adalah 100 sampai 110 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, perinciannya adalah seperti ini. Jadi, penggunaan energinya yaitu sebesar 50% untuk metabolisme basal. Untuk metabolisme basal, 5 sampai 10% untuk SDA, 12% untuk pertumbuhan, 20% lagi untuk aktivitas, dan 10%-nya akan terbuang melalui feses. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari 50 sampai 60% karbohidrat, 25 sampai 35% lemak, dan 10 sampai 15% dari protein. Jadi, yang paling banyak persenan untuk memenuhi kebutuhan energi dari bayi adalah dari zat gizi karbohidrat, yaitu sekitar 50 sampai 60%. Lanjut,
Kemudian untuk menghitung kebutuhan cairan pada bayi, yaitu rasio cairan dibandingkan dengan energi adalah 1,5 cc per 1 kilokalori dari kebutuhan bayi yang tadi. Lanjut saja ke pertanyaan yang nomor 2. Kebutuhan bayi sehat berumur 8 bulan dengan berat badan 7,5 kilo, yaitu 1. Makanan padat 3 kali. Yang kedua, kebutuhan energinya 1000 kilokalori. Yang ketiga, makanan tambahan atau biskuit 2 kali. Yang keempat, vitamin D 1500 IU. Kemudian, dari pernyataan-pernyataan ini ditanyakan manakah pilihan jawaban yang benar. Yang A, 1, 2, 3 benar. Yang B, 1 dan 3 benar. Yang C, 2 dan 4 benar. Yang D, 4 saja benar. Yang E, 1, 2, 3, 4 benar. Dari pertanyaan ini, untuk mengetahui statement yang benar, lebih baik ditulis seperti pertanyaan yang pertama. Jadi ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Hal tersebut gunanya untuk memudahkan dan mempercepat kita. Berikut hal yang diketahui, bayinya sehat. Tentu saja bayi yang sehat tidak memerlukan diet khusus. Usia 8 bulan, kemudian berat badan 7,5 kilo. Nah, kemudian hal yang ditanyakan dari soal di atas adalah kebutuhan energi, kebutuhan vitamin D, dan bentuk makanan dan frekuensi makan. Selanjutnya, jawabannya dari pertanyaan di atas adalah 1 dan 3 benar. Bagaimana kok 1 dan 3 benar? Pembahasan yang pertama dilihat dari kebutuhan energinya. Energi bayi 100 sampai 110 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kan ada rumus seperti ini. Jadi apabila kita mengambil rentangan yang paling rendah atau 100 kilokalori dikalikan dengan berat badannya tadi atau 7,5 kilo, didapatkan hasil 750 kilokalori dalam sehari. Nah, kemudian bila kita mengambil rentangan yang tertinggi 110 kilokalori, jadi 110 kilokalori dikalikan dengan 7,5 atau berat badannya si bayi tadi, jadinya kan 825. Jadi bisa kita simpulkan kebutuhannya sekitar 750 sampai 825 kilokalori. Itu berdasarkan dari salah satu sumber yang menyebutkan rumusnya dan kita hitung menggunakan rumus tersebut. Saya juga mendapatkan sumber lain untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, jika jenis kelaminnya laki-laki, maka 472 sampai 645. Untuk yang jenis kelamin perempuan, 438 sampai 593 kilokalori per hari. Untuk usia 6 sampai 12 bulan, apabila ia berjenis kelamin laki-laki, maka energi yang dibutuhkan 645 sampai 844 kilokalori. Sedangkan untuk yang perempuan usia 6 sampai 12 bulan memerlukan energi 593 sampai 768 kilokalori. Nah, tadi kan bayinya berusia 8 bulan. Jadi kita cari yang berkisar 6 sampai 12 bulan. Apabila dia laki-laki 645 sampai 844, apabila perempuan 593 sampai 768. Dan di soalnya tadi kan diketahui yang di statementnya itu kan 1000 kilokalori. Jadi kan tidak benar ya dari jawaban opsi soalnya tadi. Kemudian kebutuhan vitamin D itu sekitar 5 mcg. Itu berdasarkan AKG tahun 2013 untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan. Nah, untuk mengetahui
statement dari bentuk makanan dan frekuensi makanan dapat dilihat dari tabel berikut ini. Untuk usia 6-8 bulan, karena bayinya tadi usia 7,5. Karena bayinya tadi usia 8 bulan, jadi menggunakan rentangan yang usia 6-8 bulan, maaf bukan 7,5 ya tadi, tapi 8 bulan. Jadi menggunakan rentangan yang usia 6-8 bulan. Kemudian dari frekuensinya ini sendiri 2-3 kali setiap hari untuk frekuensi makanan utama, dan untuk makanan selingan atau snack itu 1-2 kali selingan. Jadi jawaban yang opsi 1 dan 3 itu memenuhi, yaitu makanan padat 3 kali atau makanan utama 3 kali dan makanan tambahan atau biskuit 2 kali. Jadi jawabannya B, 1 dan 3 benar. Oke, lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga. Seorang ibu baru saja melahirkan dan sedang menyusui dengan kondisi produksi ASI yang banyak. Di bawah ini yang benar adalah 1. ASI diberikan sedini mungkin dan selama mungkin. 2. Pemberian ASI teratur tiap 3 jam. Yang ketiga, makanan padat pertama dimulai pada usia bayi 6 bulan. Yang keempat, pemberian biskuit dimulai pada usia bayi 4 bulan. Pilihan jawabannya A. 1, 2, 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja benar, E. 1, 2, 3, 4 benar. Selamat menjawab, selamat mencoba dulu ya. Oke. Dari pertanyaan tadi ada pembahasan pedoman pemberian ASI bayi umur 0-6 bulan. Yang pertama, memberikan ASI pertama keluar dan berwarna kekuningan atau yang disebut dengan kolostrum. Yang kedua, memberikan hanya ASI atau ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu hanya memberikan ASI saja, tidak dicampur dengan susu formula, tidak dicampur dengan makanan lainnya seperti pisang, pepaya, itu tidak dicampur, jadi hanya ASI. Jadi kalau misal ditanya ada diberikan ASI eksklusif tapi juga diberikan dengan susu formula, itu namanya bukan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu hanya ASI, benar-benar hanya ASI, dan diberikan selama 6 bulan penuh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan berikan makanan atau minuman selain ASI. Karena kan tadi anjurannya memberikan ASI eksklusif ya. Kemudian menyusui bayi sesering mungkin. Menyusui setiap bayi menginginkan paling sedikit 8 kali sehari. Kemudian jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Selanjutnya susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Jangan menggunakan satu payudara saja atau cenderung menggunakan satu payudara saja untuk menyusui. Dan yang terakhir, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Dari pertanyaan tersebut, jawaban yang benar adalah 1 dan 3 benar. Mengapa demikian? Opsi pertama, ASI diberikan sedini mungkin dan selama mungkin. Benar sekali, seperti yang disebutkan dalam pembahasan tadi. Kemudian pemberian ASI teratur tiap 3 jam. Nah, padahal di pembahasan tadi itu ASI diberikan sesering mungkin, tidak dipatok oleh 1 jam tertentu atau 3 jam tertentu seperti itu. Baru nanti kalau bayi tidak bangun atau sedang tidur lama, itu sebaiknya setelah 3 jam dibangunkan. Kemudian yang ketiga, makanan padat pertama dimulai pada usia bayi 6 bulan. Ya benar sekali, karena anjuran dari pembahasan tadi yaitu diberikan ASI eksklusif.
Jadi otomatis dimulai setelah ASI eksklusif itu selesai 6 bulan baru diberikan makanan pendamping berupa makanan padat dan snack pada usia 6 bulan setelahnya. Kemudian pemberian biskuit atau makanan pendamping dimulai pada usia bayi 4 bulan itu tentu saja salah. Kenapa? Karena kan tadi harus diberikan ASI eksklusif dan ASI eksklusif itu selama 6 bulan penuh. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada tabel mengenai pedoman pemberian makanan pada bayi. Jadi, pada usia 0 sampai 6 bulan itu bayi hanya diberikan ASI. Kemudian frekuensinya berapa kali? Sering, yaitu 8 kali. Itu setidaknya 8 kali atau boleh lebih dalam sehari. Nah, dalam menyusunya itu frekuensi sebaiknya 10 sampai 20 menit dalam setiap kali menyusui. Jangan hanya sebentar seperti itu. Tapi dengan durasi yang ditentukan, yaitu sekitar 10 sampai 20 menit setiap kali menyusu. Bagaimana dengan bayi 6 sampai 8 bulan? Pada bayi 6 sampai 8 bulan itu 5 kali atau lebih sesuai dengan keinginan bayi. Nah, tentu saja karena sudah 6 bulan ditambahkan dengan MPASI. Karena sudah 6 bulan lebih ya, ditambahkan dengan MPASI. Untuk usia bayi 8 sampai 10 bulan itu diberikan ASI sesuai keinginan bayi, ditambah juga dengan MPASI, sama pula dengan yang usia 10 sampai 12 bulan, yaitu diberikan ASI sesuai dengan keinginan bayinya dan ditambahkan dengan MPASI. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang dimaksud dengan mixed feeding adalah A. Formula bayi plus bubur susu, B. ASI plus bubur susu, C. Susu sapi plus formula bayi, D. ASI plus formula bayi, E. ASI plus bubur susu plus nasi tim. Selamat menjawab dan mencoba dulu ya. Oke, dari pertanyaan tadi ditemukan jawaban D. ASI plus formula bayi. Jadi pembahasannya adalah, ini aku menemukan sumber berbahasa Inggris. Mixed feeding means combining breastfeeding with bottle feeding. Is sometimes known as combined feeding or partial breastfeeding and involves replacing one or more breastfeeds with bottle feed instead. Jadi seperti itu pembahasannya. Jawabannya mixed feeding tadi adalah mencampurkan penggunaannya dari ASI ditambah dengan formula bayi. Jadi nggak hanya diberikan ASI, tapi juga diberikan dengan formula bayi, mengombinasikan seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan part-part selanjutnya, tunggu part-part selanjutnya, dan jangan lupa kalau belum menyaksikan yang part pertama dan kedua, saksikan dulu yang part pertama dan part kedua. See you in next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Terima kasih.